para ketua RW, keluarga bersama kebutuhan ini untuk verifikasi dan validasi usulan RW. Jadi saya menggambarkan ini Pak. Bapak mengusulin, ada nggak yang minta RW? Ya seperti tadi itu program-program unggulan itu, yang program permasalahan itu yang seperti Kali Baru. Ya Kali Baru itu ada yang di RW 7 bulan apa namanya tengah juga ada ya, lagi dikerjain di tahun ini masalah ya, mana ada. Malaysia, ya, yang bearing yang di Kordero itu ya, untuk iklan baru, ya. Nah, itu yang di gedung atau longsor, ya yang sebelah. Kalau dari sini yang deretannya apa ini suku bendera ya, bukan yang sebelahnya kan, bukan yang sebelah Harapan Muda itu, udah sembilan ya. Ini sudah ada pekerjaan, nah, mungkin nanti kita bahas, ya. Dengan kota sudah daripada permasalahan ya. Dan juga saya minta kompak RW ya, kalau di Bogor RWA, RWB untuk portal malah lagi RWB, wah kalau benar bukan kita buka portal, dibuka kita itu pengadilan itu ya, alhamdulillah ya, itu kenal gitu, kalau waktu itu begitu, jadi kalau mobil dan motor pasti muter dah gitu. Kalau saya ini masalahnya masalah urusan manusia gitu. Kalau urusan kita AAPP nggak bisa Pak, nggak ada ketahuan. Kalau ini kan urusan manusia, itu musyawarah ngopi atau gimana gitu ya. Kita jam segini kita buka, segini kita tutup. Tadi dijagain ya PRW apa namanya keamanan jam segini dan begitu bisa dibicarakan gitu ya. Baik, setelah ancaman dan ulah akan menyebutkan pelaksanaan musibah kecamatan negatif musibah bola ini bagi diperhatikan yang sama pedoman pelaksanaan yang telah disusun. Terakhir, mari kita jadikan rangkaian musibah kecamatan yaitu terintegrasi musibah bola ini menjadi sebuah forum kolaborasi untuk pembangunan kota Jakarta Timur. Dengan izin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara sidang kelompok Muslimat Kecamatan terintegrasi Muslimat Bulan Kota Jakarta Timur tahun 2012 saat ini saya buka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah rangkaian acara pembukaan sidang kelompok musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan terintegrasi musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan Gedong tahun 2023. Semoga program-program pembangunan yang direncanakan membawa keberkahan bagi kita semua untuk mewujudkan sukses Jakarta untuk Indonesia. Acara dilanjutkan dengan diskusi pembahasan usulan yang akan dipimpin oleh Ibu Lurah Gedong. Terima kasih atas perhatiannya. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak Jaman. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Pasar Baru untuk memberikan arahan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata faktorku nggak bisa dibohongi ya. Naik lantai 3. Baik, yang kita hormati Bapak Asisten Pemerintahan Seku Kota Jakarta Timur Pak Eka Darmawan, kemudian yang kita hormati Pak Dhani Taufik, Dewan Kota, perwakilan Pasarbu, kemudian itu yang saya sayangi Lurah Gedong. Oh iya, saya sayangi memang gitu.
Ya. Kemudian yang saya sayangi juga para ketua RW dari 1 sampai dengan 12. Kemudian juga LMK yang perempuan juga saya sayangi. Ya. Kemudian FKDM, kemudian juga ada perwakilan PRT, ada, kemudian juga Dasawisma, ada juga PKK, ada juga Karang Taruna, ada, ya. Kemudian forum anak, ada forum anaknya, oh belum, ya. Kemudian juga teman-teman saya, para pejabat dari tingkat kota, Pak Kasudin, kemudian juga Pak Subbadan, kemudian terutama yang di depan nih, ya ini dari Subban Peko Jakarta Timur, kemudian teman-teman saya yang lain ada Pak Nana, Kasatpol, Kasat Sektor, Kasat Plat, kemudian Kak Unit, semua yang hadir, juga teman-teman 3 pilar, ada dari TNI, Pak Babinsa, iya, Pak Bimaspol, ada juga, kemudian semua yang hadir, yang tidak saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan batin saya. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya memberangkatkan haji sama umroh, namun masih manasik anak-anak gitu ya. Ya, saya sampaikan bahwa menanamkan ajaran itu kalau kecil katanya sebagai mengukir dalam batu katanya. Kemudian kalau yang dewasa ini seperti mengukir air seperti itu. Jadi kita harapkan tadi membekas. Apalagi katanya ada hukum yang sekarang namanya law of attraction. Katanya kalau ketika mungkin di Islam bahwa kita adalah apa yang menjadi prasangka kita. Gitu. Jadi jika dari kecil itu ditanamkan terkait dengan haji, maka akan mampu. Karena haji adalah yang mampu. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan musrenbang, alhamdulillah saya sudah dapat bocorannya. Katanya baru pramusrenbang saja di gedung itu sudah rapi. Sudah tersusun 3 pilihan utama prioritas pembangunan yang ada di gedung. Ini tentu saja wajib kita apresiasi Pak Agung. Jadi begitu teman-teman di gedung ini sangat sudah solid. Kita harapkan memang demikian. Jadi kita perlu kolaborasi yang bagus. Baik kami sebagai penyelenggara pemerintahan maupun warga yang dilayani. Sekarang katanya bukan zamannya lagi warga adalah raja, bukan, tetapi warga adalah teman. Jadi kita berteman. Semua permasalahan kalau berteman tentu akan lebih mudah. Jadi tidak ada lebih tinggi ataupun lebih rendah. Tentu kami dengan teman-teman, dengan warga adalah merupakan kesamaan. Hanya saja posisinya di satu sebagai penyelenggara, yang satu adalah mungkin sebagai pihak yang melayani, namun sekaligus juga sebagai pihak yang ikut serta. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak sekali pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman. Saya sih sebenarnya hanya sebagai kalau saya melibatkan sebagai dirjen. Teman-teman yang banyak melaksanakan dari sektoral. Ada saya ditelepon, sama ada itu yang muka-muka lagi nggak bisa nafas. Nah, saya nggak bisa saya sama, saya malah nambah muka-muka juga. Saya telepon dengan puskesmas, dokter, saya dokter gitu. Dokter, itu ada yang perlu bantuan. Kemudian ada lagi yang telepon saya, Pak Camat, uang saya nih, kalau kami mampu. Saya ke sana kalau mampu lagi. Iya, saya telepon Pak Nana. Nana, kalau dia ke sana yuk, kita lihat. Ini yang ditemuin bantu ya. Begitu juga yang lain. Jadi saya mengibaratkan ini adalah sebuah orkestra. Saya hanya dirijennya saja, namun saya harus menjaga
supaya masing-masing tidak ada yang fals, masing-masing sesuai dengan ketukannya, sesuai dengan iramanya, sehingga kita jadi indah. Saya pikir itu. Jadi terima kasih kepada teman-teman rektoral yang telah begitu terbaik melayani. Malah saya kasih bocoran, ini ada Bina Marga Pak Asgom, ini juara 4 kali sedekat di Jakarta. Ya, gitu, kita patut bangga. Nanti saya yakin teman-teman yang lain akan menyusul jadi juara di tingkat provinsi. Pak Hasan, terima kasih Pak Hasan. Ya, Pak Hasan di Bina Marga yang 4 kali di DKI Jakarta sebagai juara. Terutama adalah terkait dengan respon terkait dengan aduan masyarakat Solo. Kita akan selalu meningkatkan kebersamaan kita dan meningkatkan pembangunan di wilayah Kelurahan Gedong ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal tidak berkenan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Assalamualaikum. Selamat datang kepada Sekretaris Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Karyawin Sudiono. Bapak Ibu yang berbahagia, berikutnya sambutan atau arahan Sekretaris Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta. Bapak Haji Karyawin Alhamdulillah. Kalau saya dari bawah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada taman pada dari salam rahmat. Rabbi salli satu wa yasin yang beri waktu kata diri saya Rasulullah. Dan saya lagi ada atau memaafkan para dari warga itu karena lagi apa karena dengan itu para menjono itu berada ke umum tak ada dan sebagai Pak sama bagi saya dalam OBP serta para ketua RT, ketua RW, para asisten, satu kasih dan hadir berdua yang bersatu turun dan puji syukur dari para kesempatan bagian serah mudah-mudahan selalu serah pada kemarin mungkin ada yang mohon maaf yang ada Pak Iwan dan semuanya di bagian situ ini tahu bahwa Bapak Ibu,
kemarin sudah menyampaikan terjadi terlambat ada bapak yang tidak bisa dilakukan telepon selesai dan tidak waktu sampaikan ke dua Bapak Ibu sekalian, di suasana ini adalah dalam rangka gambar ini yang asli iya kalau tidak ada tidak kelompok ini mudah-mudahan nuansa baru buat kita semakin memperkecil kekurangan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, yang pertama yang saya memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran kelurahan dan kecamatan Pasarbo, terutama kelurahan Bedok di tahun 2022 atas kerja dan kinerjanya sebagai bisa melayani masyarakat dan masyarakat yang tentunya tidak ada yang dianggarkan mudah-mudahan kekurangan stop aja. Yang kedua itu apalagi kalau itu juga bisa difungsikan sebagai pedestrian jalan kaki masyarakat yang melalui jalan-jalan itu. Dan ini nampaknya juga harus menjadi perhatian kita. Jangan sampai hal yang kecil kemudian tidak tertindaklanjuti, apalagi yang hal yang besar. Terakhir, sebetulnya kita masih banyak yang menjadi aset-aset Pemprov yang belum teroptimalkan. Salah satunya adalah pengembang-pengembang perusahaan-perusahaan yang punya kewajiban SIPPT yang juga itu harus menjadi kewajiban mereka untuk dikelola, dimaksimalkan untuk di masyarakat sebagai sebuah sarana prasarana bisa memberikan kenyamanan buat warga. Sebagaimana tagline yang disampaikan oleh Pak Anies, masuk bertanya pada warganya, itu akan dilanjutkan sukses Jakarta untuk Indonesia, dan tentunya Indonesia sebagai sebuah barometernya ada di Jakarta. Mudah-mudahan Jakarta lebih baik lagi dan ke depan melalui musrembang ini, sidang kelompok dan seterusnya, ini akan semakin membuka peluang harapan-harapan masyarakat bisa terrealisasi dengan lebih baik lagi. Itu mudah-mudahan sambutan yang terbesar ini bisa mencerahkan buat kita, terutama ini catatan buat kita, Pak Damar, Pak Eka, ke depan, Pak Dekot, Pak Dhani, ketika akan melakukan investasi di saat berikutnya, saya sangat berharap bisa menghadirkan Alex di topik ini dari DPR RI dan DPD, agar mereka tahu persis, mendengarkan langsung apa yang diperlukan, apa yang diharapkan oleh warga DKI dan bagaimana kendala-kendala. Banyak kendala-kendala itu ternyata terkait dengan yang harus menyuarakan itu adalah anggota DPR RI. Tidak harus melihat saya komisi A, B, C, atau 1, 2, sampai 10. Tidak perlu, karena sesungguhnya mereka kita semua saya. Di situ meskipun sekarang ada di komisi A, tidak mungkin saya bekerja mengadvokasi karena yang nanti tidak berikan saja. Kalau komisi A saja kan tidak begitu baik. Asal masyarakat juga akan melakukan. Kalau misalnya RW 3 dan adanya tiang listrik yang sudah propos karena bertaraf dari pangkal atau bawah tiang. Ini terletak di Jalan Raya Condet, RT 12 RW 3 Gedung, Pasarbo, Jakarta Timur. Di sini volumenya adalah sudah disurvei, terus hasil survei adalah 18 titik ya. Terus kemudian sesuai dan direkomendasikan ya. Tetapi yang jadi pertanyaan kami adalah hasil survei ini 18, tetapi dalam catatan kami ada 21 titik. Oleh karena itu yang 21 titik yang meneruskan yang 18 sudah. Oke, lanjut ke RW 8. RW 8 panjang jalan Dana Prasetya RT 1 RW 8. Ini pengaspalan ulang panjang jalan Dana Prasetya sudah menipis dan berubah karena kecelakaan dan kembali. Ini lokasi sesuai dengan survei
untuk Pak Hasan. Jadi berdasarkan survei ulang berdasarkan statistik yang ditunjukkan oleh setelah kita ukur itu volumenya 1034 meter persegi dari 795. Jadi kita kan 1043 meter persegi. Jadi waktu survei kan kita bawa ukur mungkin pas RW mungkin aktivitas itu tidak ada. Jadi pas kita ukur volumenya adalah gitu. Ini berarti benar ya? Saya yang disampaikan di Makassar. Baik, lanjut ke RW 12. RW 12 di Jalan Raya Tengah, Gang Taruna, RT 2, RW 12. Soalan Gudang ini pembangunan pencahayaan pada jalan lokasi lingkungan MHT. Pada reses dari Pak Yasin kita akan buat ulang petanya. Jadi akan dilanjutkan gitu. Akan dikerjakan tahun ini menurut teman-teman dari Bina Marga. Karena sebetulnya petanya sudah ada Pak, petanya sudah ada waktu itu, cuma tidak dilaksanakan karena kehabisan tiang waktu itu. Kejadiannya kayak gitu. Pak Hasan, kebayang kan letaknya? Ya Bu, jadi kita kemarin sudah survei bersama. Oh iya, pencahayaan ya. Baik, ya saya cek lagi, memang belum ada pernyataan dari warga. Itu aja. Berarti dari 14 hanya 11. Oh jalan. Oh yang sebelah mana ya? Itu kan jalan itu ada jalan masjid dari ujung pos sampai ke Ridam itu 1.200, tapi di sini hanya 890. Itu juga akan saya pertanyakan nanti Pak. Kalau yang gang masjid akan saya nanti lain dari kontak kecamatan Antargo karena Antargo juga ada Bambang juga di Surabaya Pak. Ini nanti yang sama hari sudah siap. Baik Mas, saya bacakan dulu usulannya yang saya kuning-kuning ini aja dulu yang saya bahas, tidak semua saya bahas. Jadi hal yang kami pertanyakan baru kami bahas. Ini untuk RW 4. Untuk RW 4 perbaikan lapangan voli di RT 9 Jalan Radial ya. Ini lokasi sudah disurvei. Tergantung dari RT 3 ini lapangannya itu kan lapangan FSA tuh, lapangan FSA. Nah itu kondisinya cukup perhatikan memang, tapi memang Apakah mengusulkan lapangan RPK? ya, tapi kan kalau FSA itu katanya sudah ada khusus dari FSA gitu. Lapangan RPK Pak, memang udah berapa? MPK itu di bawah pengelola, bukan di bawah pengelola kita di PPAPP. Iya, Berarti ini diakomodir tahun 2024. yang RW 9 ini pengusulannya sampai meja Bu, bukannya lapangan Bu. 6, 8, 10, 11, 13 dan ya udah segitu. Ya betul lah. Ya Bu, itu untuk Alamatnya. meja Bu ya. Itu cuma dapat satu, sulit itu cuma satu ditaruh 5 ya. Saya dari dulu nggak pernah dapat dari meja. Mungkin diusulin dulu tahun ini berdasarkan Di sini kan di sini akomodir Kemudian tahun 2024 kan Cepat ya, mudah-mudahan ya gaji ya. kalau untuk tenis meja kita usahakan dikasih di tahun ini Pak. Namun kalau total tidak cukup tahun depan Pak. Kita utamakan dulu yang sepak tahun 2022 yang belum dapat. Tapi usulan saya setuju, tolong ya tahun 2024 diselesaikan di Indonesia ya. 2024 juga sudah kita anggarkan, sudah kita usulkan, cuma sampai level 1 kita cuma sangat tenang dari jumlah RW yang dapat anggaran. Satu cuma. Iya.
Yang kita dapat itu memang setengah dari jumlah RW. Nanti saya ngomong RT-nya, tapi pos RW aja lah. Iya. Ya, RW nanti. Untuk Pak RW, baik langsung ke ini besok ada namanya Jalan Dana Karya RW 8 Panorama Indah Jalan Dana Karya Panorama Indah Gang 5 pemasangan cermin lalu lintas diakomodir tahun 2024. Ditanyakan tindak lanjutnya Pak, silakan. Yang saya berlaku yang pertama Haji Maupun Pak Kemal, Pak Eko dan Pak Eko berlakunya dalam arti ini ada usulan dulu ya Bu, juga yang tidak pertama yang di calon yang tidak masuk terus masuk bank sudah pernah kami sampaikan Pak. Oke Pak, mana ya? Mohon izin Pak Karyatin supaya ada ini pendorongnya bersama-sama gitu. Saya kalau misalnya makin tinggi takutnya makin tinggi juga ngangkatnya gitu ya. Jadi saya harapkan sih jangan sampai tinggi lagi. Apabila dalam pemaparan saya ada kekurangan dan ada yang kurang berkenan, selanjutnya rekan saya Ibu Fitri akan membacakan usulan-usulan prioritas dari setiap RT ini adalah masih ekor kelurahan Gunung. Silakan Ibu Fitri. Oh Pak, silakan kita lebih dari Pak. Mohon izin Bu Lurah, saya sudah sampaikan ke Pak Reza di yang saya sama perlu usulan untuk pembongkaran kaitannya dengan atau kan ketika di rapat awal pembukaan itu sudah saya sampaikan di sidang plenonya, mohon dibantu di dinas terkait dan dinas akan meminta surat ajuan resmi dari kelurahan untuk permohonan agar dihilangkan untuk dijaga sebagai sarana jalan menuju ke puskesmas. Jika nanti saya akan dorong. Izin Pak Haji, mengenai surat kami sudah bersurat ke Wali Kota Kota Jawa Timur, tapi belum ada jawaban dan itu sudah dituliskan kepada Nasir. Oh sudah, ada banyak. Nanti ada saya kalian. Boleh nanti saya kasih. Siap, Saya tahu Pak Reza, karena tidak aktif baru pada orang. siap. Baik. Lanjut Bu Fitri, silakan. Saya akhiri dulu penonton saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada ibunya. Ini mau ada tanggapan dari Kasatpol Olahraga mengenai pembangunan tempat sampah di RW 9 Jalan Trikoran. Kasatpol lingkungan hidup, saudara Kasatpol lingkungan hidup dan sebagainya. Silakan Pak Fadli. Baik, terima kasih Bu Fitri. Izin untuk menjawab terkait permasalahan soal gedung untuk pembangunan tempat penampungan sampah di RW 9 Jalan Trikoran. Perlu kami pastikan bahwa di Sudin ada anggaran untuk pembangunan TPS Bu. Izin dengan persyaratan satu, status lahan harus jelas. Itu yang pertama, status lahan harus jelas. Kemudian yang kedua ada persetujuan RT RW tempat tertulis. Kemudian diajukan permohonannya kepada kelurahan. Lurah mengajukan permohonan kepada camat dan camat akan bersurat ke Sudin Bu. Pada saat itu nanti diberikan, nanti tim Sudin akan menganalisa dan bisa dibangun. Ada yang memungkinkan tahun ini juga bisa dibangun. Itu yang kami pastikan Bu. Jadi silakan terkait dengan hal ini, status lahan harus jelas, kemudian persetujuan RT RW setempat, dan setelah RT RW setempat oke, silakan kelurahan minta ke Pak Camat nanti akan bersurat ke Sudin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fadli atas salamnya. Mungkin lanjut Ibu Fitri. Jadi terima kasih untuk selanjutnya. Saya ingin menanyakan kepada Pak Sarbo dari Subang Peko Pak untuk usulan prioritas yang 3 ya Pak ya. Kan dari 5 usulan RW dipilih 3 Pak. Ini kemarin kita sudah sepakat pada saat perasidan kelompok bahwa yang Prioritas itu sebenarnya kalau bahasa mudahnya urgensi. Mau 2023, mau 2024, nah, gitu ya, nggak masalah. Mau 2023
misalnya ini jembatan udah miring nih mau rubuh, masa mau dikerjakan 2024 gitu kan, artinya ini prioritaskan. Tapi kalau masalahnya nggak mau rugi verifikasi ya tidak apa-apa, tapi di hasil survei kita matching dengan hasil perhatian kelompok. Yang pertama untuk RW 1 prioritas yang pertama itu SDA ya Pak, saluran, peningkatan saluran 1.200 meter. Itu sudah sesuai ya Pak, prioritas pertama. Kemudian prioritas kedua PGU menjadi 12 titik. Ya, yang terakhir prioritas ketiganya pengadaan tenis meja. Betul ya, prioritas 1 ya? Oke. Sudah sesuai, lanjut ke RW. Ya, tinggalin di tempat saya, kontrak. Ya. Nah, Umur berapa? dia umurnya kelas 4 SD. Nah, Malu nggak Pak kalau nikahin? malu Pak, bener malu. Malu. Bener, terima kasih. Iya. 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 Siapa? Ada.